Salah. Ayo, yang lain bisa nggak? Yang lain bisa nggak? Salah. Ya. Masa jawabannya yang lain bisa gak? Yang benar adalah Pasti salah. S. Huruf S. Di sekolah dia nomor 1, paling depan. Di pasar dia di tengah-tengah. Di kelas dia. Es krim, es krim. Huruf S kan? Sekolah S Ya. di depan. Pasar S-nya di tengah. Kelas S Kak, di belakang. Apa? kak. Apa yang apa Ntar dulu. apa huruf yang Ada yang ngasih pertanyaan. Ntar dulu gantian. Ini ada yang nanya nih. Tari apa yang paling menakutkan? Oh, tadi apa itu Joseph? Si Clay ingetnya lagu yang itu doang, yang ngangkat-ngangkat peti mati. Good morning everyone. Good morning. Halo Sky. Sky siapa ya? Nama kebalikanku, Kak. Oh Enggak lah. alah, Takuma. Selamat datang kembali Takuma. Apa? Aduh. Itu tari yang paling menakutkan, tari apa? Itu tadi Finish, Kak. Aduh, Kak, doain ya nanti ya, Kak. Apaan? Kan aku berapa minggu lagi ya? 2 atau 3 minggu lagi udah disuruh mau ngetek drama, jadi aku belum hafal. Ah, bagus. Buat Natal ya? Iya, tapi nggak boleh spoiler. Spoilernya ke kakak doang ya. Aku yang nulis naskahnya kok. Aku udah tahu ceritanya. Sama, Apa itu tari yang menakutkan? aku tahu Kak. Mama itu Jesslyn, Ah, ya kan? ya, Kalau papa itu si Christian. ya. Kamu jadi Tapi anak. yang nggak, aku jadi Takuma. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa lompat bola. Tapi ceritanya nggak ada yang kayak di real life bukan begitu Kak ceritanya. Bener nggak bola? Tari yang menakutkan, taring babi. Apa tarian yang paling menakutkan? Jadi Apa tari apa? Taring babi, taring. nggak, tari yang menakutkan di dunia yaitu tarian Indonesia, namanya itu apa yuk? Ayo. Jadi Joseph nggak ada yang tahu apa jawabnya. Taring harimau. Hah, taring harimau? Iya, taring harimau. Oh, hampir bener dong Kak Yudi, taring babi. Iya, hampir benar. Taring babi lebih panjang. Kalau nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa lompat, bola kan? Halo Captain Sparrow. Udah lama kita tidak bertemu. Iya, sudah lama. Takuma kemana aja? Lagi syuting ya, sibuk ya. Aduh, Iya, Kak. aduh artis ini sibuk. Lionel, aduh Lionel datang. Coba dong buka Banyak kameranya ulangan. biar kelihatan. Kak Yudi belum Kemarin pernah habis lihat PT. wajahnya Lionel. Lionel yang kayak gimana, Kak? Nah itu kan Lionel Jefferson tuh belum kelihatan wajahnya, kita belum lihat. Kak, Oh itu sudah kelihatan tuh. Kak, Caleb kenapa? Kak, Caleb Satu dong kenapa gantian. tangan? Apa? Caleb kenapa? Caleb ya? Caleb kenapa sih tangannya bisa patah? Oh jatuh. Aku pilih. Kak. Oh ya ntar kita Jadi, buat Caleb juga ya. Sebelum matang, apakah itu? Saya mau El. teka-teki, Kak. Aku mau dong teka-teki. Kan, Jadinya, ya kan? apa? Aku bingung siapa yang ngomong. Farel. Farel. Tadi Rafael nanya apa Rafael? Kok si Farel pakai baju sekolah? Ada listrik kan? Bukan baju sekolah. Taring-taring apa yang menakutkan, Kak? Iya, Kak. Itu taring babi. Babi. Kakak tahu sih. Oke nih Kak Yudi sekarang mau ngasih games. Semuanya
Buka kameranya ya, biar kelihatan. Di chat ya. Oh, enggak dicat. Coba dimulai dari Farel. Ucapkan 1 biru sampai 10 biru dengan cepat. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru. Kalah. Kalah. Play. Play. Apa, Kak? Apa? 1 biru sampai 10 biru, ngomongnya dengan cepat. Aku bisa. Tunggu dulu, play dulu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, susah. 9 biru, 10 ribu. 1 biru, 2. Ayo play. Rafael kalah. Bukan 10.000, 10 biru. Ayo play. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 ribu, 6 ribu. 5.000 kalah. Takuma. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Kalah. Diam dulu. Kalah. Senior nih, senior nih. Ya, Takuma. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 ribu. 5.000 kalah. Yeremia. Yeremia dulu belum, Yeremia. Ulang, Kak. Oke. Nanti yang ulang satu-satu dulu. Yeremia. Yeremia. 1 biru sampai 10 biru. Yeremia nggak dengar. Garen. 1 biru sampai 10 biru. 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 ribu. 8.000 gagal. Peter. 1 biru, 2 ribu. 2.000 ya gagal. Joseph. Yeremia. Joseph dulu ntar. Ayo 1 biru sampai 10 biru. Oke, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 ribu. Aduh. 6.000. Oke, Ezra mana? 1 biru sampai 10 biru. Mana Ezra? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, Cepat. 7 biru, 8 biru, 9 ribu. 9.000 gagal 9.000. Farel kan lagi lagi. Belum, siapa yang belum? Tar dulu. Yeremia. Apa sih jamnya? Yeremia. Coba kakak. Nanti dulu. Gilbert. 1 biru sampai 10 biru coba. Biru, 3 biru, 4 ribu. 1 ribu, 2 ribu. Gagal. Ayo Lionel. 1 biru sampai 10 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 ribu. 4.000. Ada. Ulang dulu. Dihafal-hafal dulu baru yang berhasil boleh ngomong. Farel, Kak. Ya. Aku Evan belum. Bilang kayak gimana? 1 biru sampai 10 biru. Nggak bisa. Nggak bisa, nyerah dia. Kak Riyama. Aku, Kak. Kak Riyama, 1 biru sampai 10 biru. Siapa itu Karyama? Oke, siapa yang berani? Ayo. Aku coba. Oke, Adrian dulu. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 ribu. 9.000. Aku kayak gini. Ya nih Kak Riyama. Kita coba Kak Riyama bisa nggak? 1 biru sampai 10 biru. Aku Oke. bisa. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ih, keren. Siapa lagi yang bisa? Kaneti, Ayo. Kak. Kaneti katanya, Kaneti 1 biru sampai 10 biru. Ayo Kaneti. Ya, mati. Bentar. Overloading.
1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke, Farel katanya bisa Farel. Coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8.000. 8.000 gagal. Ezra, tapi harus cepat ya. Aku kak, bisa kak. Ya udah Ezra cepetan, tapi harus cepat ya. Ayo cepetan. Nggak boleh pelan. Harus cepat. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10.000. 10.000. Tinggal 1 gagal. Takuma. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5.000. 5.000. Ya, oke. Kita ganti. Aku lagi. Saya kak. Oke, Clay dulu, Clay. Gilbert, saya kak. Ya. Nanti Gilbert ya. Clay, coba Clay dulu. Saya kak. Biru 6.000. 6.000. Ayo mana? Gilbert. Biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, Sabar. biru, 8 biru, 9 biru, 10.000. 10.000. Farel. Farel lagi boleh gak? Ayo coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 6 biru, 7 biru, 5 biru, 6 biru, 7.000. 7.000. Susah kak. Kita ganti gelas sekarang, kita ganti gelas. 1 gelas sampai 10 gelas. Coba. Aku. Ya. Aku kak. Ya. Siapa nih? Siapa? Takuma. Ya, Takuma dulu. Gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Ya, good. Nah, lebih gampang. Adrian. Gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Oh, lebih gampang. Clay. 1 gelas, 17 gelas, gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Oh, lebih gampang ya. Kak, coba saya kak. Ya, Farel coba. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Oh iya, lebih gampang ya. Kirain ada yang ketelisut jadi kebelah. Gampang kak. 1 merah, 2 merah, 3 merah, 4 merah, 5 merah, 6 merah, 7 merah, 8 merah, 9 merah, 10 merah. Oh, enggak, itu enggak ini. Kalau 1 biru jadi 1.000 kan? Kalau 1 gelas bisa jadi 12 gitu. Ya, itu yang mendekati. Udah jam lewat 10. Kita mulai aja ya. Oke, siap, Pak. Kali ini yang berdoa yang udah lama nggak datang, Takuma namanya. Kakak. Oke. Ya udah deh. Aduh. Ayo. Oke. Teman-teman. Aduh, di spotlight. Udah nggak apa-apa, yuk. Dia udah pakai ke spotlightnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah bertemukan kita di Keceltar hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan dan berikan kami hikmat untuk menghadapi semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Bentar. Nah, ini malu dia kalau di spotlight itu. Jadi aku remove. Ganti Kak Yudi. Itu aja Kak, Adrian aja Kak yang di spotlight. Nanti gantian ya. Oke, hari ini kita belajar tentang ini dia. Komitmen, masih komitmen yang kemarin ya. Komitmen. Untung aja aku nggak di spotlight. Aku nggak terlalu bukan sih, maksudnya aku ngikutin, tapi aku nggak. Apa ya? Bukan aku ngikutin. Nggak ingat ya? Tapi iya benar, nggak ingat. Kalau yang di Kickstarter-nya juga termasuk poin kan? Ya, kenapa emang berat ya pelajarannya ya?
Iya, Kak. Oh, Oh, ya udah. coba. Kita bahas ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh nanya ya. Komitmen adalah membuat rencana dan mempraktekannya. Kan masih terusan yang kemarin. Ayat hafalan. Siapa yang hafal ayat hafalan? Aku nggak bikin videonya sih, soalnya aku masih. Aku, Kak. Ya, silakan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihanlah badani terbatas gunanya. Badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, 1 Aku Timotius nggak tahu sebenarnya. ayat 8. Nah, itu dia. Latihan badannya terbatas gunanya. Ya, Tapi itu berguna. berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, maksudnya ngerti nggak ayat ini? Kalau kita berlatih badani, olahraga, senam, jogging, naik sepeda itu terbatas untuk kesehatan aja. Tapi kalau ibadah itu berguna. Bergunanya apa? Untuk hidup yang akan datang, untuk hidup kekal, Hidup sekarang. untuk bawa damai sejahtera, sukacita, banyak gunanya ya. Termasuk dalam kesehatan sebenarnya ibadah itu juga berguna. Coba kalau yang rajin bangun jam 5 ibadah saat teduh, berdoa. Hari Sabtu, Kak. Ya, itu pasti sehat deh. Bangun pagi gitu ya, segar badannya itu. Nah, hari ini ya di seri kedua tentang komitmen, kita akan berlatih untuk mendengar Tuhan. Nih, untuk berlatih mendengar suara Tuhan, berlatih mendengar Tuhan. Nah, ada nggak yang ngerti apa maksudnya mendengar suara Tuhan? Nih, dia. Bagaimana sih Tuhan berbicara sama kita, Kak? Ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui kalau di sekolah minggu ya kakak sekolah minggunya atau kakak pembina yang bawain firman. Lalu bisa juga melalui orang tua. Waktu kita melakukan kesalahan, orang tua nasihatin, nah itu juga perwakilan Tuhan ya. Tuhan berbicara melalui orang tua kita. Bisa juga melalui teman. Umpamanya kamu ngapain gitu ya, gangguin teman atau apa, terus temen nasihatin, nggak boleh gitu. Itu bukan anak Tuhan. Nah, itu teguran dari Tuhan sebenarnya. Oh, Ya. siap, Kak. Ya. Kak, tapi aku pernah loh, Kak. Apa Kan aku tuh? lagi di kelas. Nah, Lagi di kelas, terus aku mau ngejailin teman. Jailinnya ceritanya aku ketusuk pensil. Jadi tangan gini. Ininya taruh sini nih pensilnya. Terus di selotip. Dilihat dari depan kan kayak ketusuk kan. Nah, terus pas mau jailin, Tuhan bilang, Takuma, jangan. Terus aku nggak dengerin tuh. Terus abis itu pas udah mau ituin, mungkin Tuhan rencanain ini semua, temen aku nabrak aku. jadi nggak jadi. Heeh. Nah, itu suara dalam hati Takuma tadi yang larang ya. Iya. Nah, itu juga bisa suara Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat sama Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui dalam hati kita, gitu ya. Tuhan bisa melalui apa saja yang membuat kita ingat. Itu cara Tuhan berbicara sama kita. Bisa juga nih ada satu anak remaja, dia ini udah putus asa mau bunuh diri. Pas dia mau bunuh diri, mau lompat dari gedung, terus dia lihat di tembok itu ada tanaman numbuh di tembok. Terus dia ngeliat. Terus Tuhan berbicara melalui tanaman itu. Lihat tuh, tanaman itu di tengah tembok aja dia berusaha untuk tetap hidup. Masa kamu mau Bisa, mati? Kak. Gitu. Dia langsung duduk, dia nangis. Ya dia ingat tanaman aja bisa bertahan ya. Masa aku mau menyerah sih gitu. Jadi Tuhan itu bisa berbicara melalui apa saja ya. Melalui kejadian yang kita alami juga bisa Tuhan berbicara sama kita. Nah, itu. Nah, kalau kita rajin mendengar suara Tuhan, kalau Tuhan ingetin ya jangan diabaikan ya. Karena kalau diabaikan nanti Tuhan nggak mau ngomong lagi. Sama sih kayak orang tua kita kalau diabaikan terus, diajak ngomong kita cuekin, lama-lama orang tua kita nggak mau ngomong. Tapi lebih sadis sama aku, Kak. Kenapa?
Udah dia kan diajak ngomong sekali, kagak mau kan. Terus diajak ngomong 2 kali, nggak mau kan. Ya udahlah, biarin kan. Habis biarin. Habis itu pas mau ke dalam kamar aku inget, waduh kenapa om aku bisa sampai gini nih? Emang aku berbuat salah? Oh iya, lupa aku berbuat salah. Hihihi. Salahnya apa? Salahnya nggak tahu Kak, lupa. Yang aku yang masih inget itu kalau aku itu ngejailin oma, kagetin oma karena oma itu kan udah. Waduh, kalau dikagetin terus jantungan omanya gimana? Itu dia Kak. Dari situ aku mikir, waduh. Kalau orang jantungan tuh ya kaget langsung meninggal loh. Hati-hati ya. Iya. Nah, Iya, opa aku dulu itu Kak di kamar mandi jatuh, pembuluh darahnya pecah. iya gitu, hati-hati ya. Nah, Tapi itu bukan karena aku kagetin opa aku Kak, Oh, beda lain bukan cerita ya. Kak. Iya. Kepleset kali ya. Bukan Kak, nggak tahu. Oh ya, biasanya orang tua begitu, hati-hati di kamar mandi, kepleset dikit, jatuh, pendarahan berbahaya. Kayak diterusin dulu. Nah, kalau kita sudah belajar mendengar suara Tuhan, maka kita akan mendengarkan dan melakukan suara Tuhan tadi. Nah, kita itu seperti ilustrasi ini. Nih, seperti si bodoh dan si pintar. Ingat kan cerita ini? Ada si bodoh dan si pintar. Si bodoh ini membangun rumahnya di atas pasir, nggak pakai pondasi batu. Dia pikir, ngapain ribet-ribet menggali untuk membuat pondasi batu. Lalu datanglah hujan, datanglah banjir, dan parahlah kerusakan rumahnya. Nah, yang satu lagi orang pintar, dijuluki pintar karena dia bijaksana membangun rumahnya di atas batu tinggi. Jadi ketika hujan datang, hujan itu tidak membuat roboh rumahnya. Ya, aman. Aman dia, tidak terkena banjir, tidak terkena hujan, tidak kerusakan parah karena dia membangun rumahnya di atas batu. Dengan benar Kak, dengan benar Kak. Iya. Kalau yang salah udah langsung ambruk Kak. Ya, jadi kita itu yang selalu mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan itu seperti orang yang bijaksana ini membangun hidup kita di atas dasar yang kuat. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Kak Yudi sudah melihat anak-anak didik Kak Yudi yang dulu Kak Yudi ajar sekolah minggu, sekarang ini udah ada yang jadi pengacara, jadi pengusaha, jadi guru, jadi dosen. Wah, keren ya. Kenapa? Dulu membangun dasarnya di atas firman Tuhan. Tapi ada juga yang nggak berhasil. Kenapa? Karena waktu sekolah minggu dia jarang datang, hidupnya dia bergaul dengan anak-anak yang nggak baik. Sekarang Kak Yudi lihat dia jadi tukang parkir pinggir jalan. Suatu hari Kak Yudi ketemu, dia malu sama Kak Yudi. Nggak apa-apa, saya bilang masih bisa diperbaiki, mumpung masih remaja, masih muda. Oh, dia remaja bukannya anak-anak? Bukannya udah tua? Masih ada kesempatan, ya udah pemuda gitulah. Dia punya anak, ya SMA nggak lulus. Wah, kenapa? Karena dia tidak membangun hidupnya dengan benar di atas firman. Nah, itu contoh-contoh kehidupan yang ada di sekitar kita bisa kita lihat. Nih, Kak Yudi pernah baca satu artikel, itu di Amerika itu ada penelitian 100 anak yang rajin baca Alkitab sama 100 anak yang nggak pernah baca Alkitab. Setelah 10 tahun kemudian diteliti lagi, jadi anak ini dipantau selama 10 tahun bagaimana hidupnya. Lalu yang 100 anak yang suka baca Alkitab ini hidupnya baik, taat, prestasinya bagus, sekolah dengan baik. Nah, yang 100 orang lagi yang nggak pernah baca Alkitab, amburadul hidupnya, pakai narkoba lah, mabuk-mabukan lah, mencuri lah, masuk penjara. Wah, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu justru menjaga hidup kita. Seperti dalam Mazmur dibilang, bagaimana anak muda menjaga hidupnya tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu dia. Ketika kita membangun hidup kita di atas firman, kita kuat. Ketika ada masalah, apalagi di masa pandemi ini ya,
banyak anak-anak muda di Korea, di Cina, di Jepang itu yang bunuh diri. Di Indonesia juga ada kasus-kasus anak-anak remaja bunuh diri di masa pandemi ini. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat, dia menyerah. Tapi kalau dia selalu mendengar firman, dia melakukannya, nah di masa sulit ini bilang, Tuhan bekerja melalui berbagai cara untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Jadi dia tetap kuat, dia tetap semangat. Belajar online bikin stres, dia tetap semangat. Karena dia ingat firman Tuhan. Semua kejadian dalam hidup ini mendatangkan kebaikan buat kita. Nah itu. Ya, Kak. Ya, suatu kali ada cerita nih, ada anak yang dibilang bodoh gitu ya sama orang-orang. Orang ini lugu dia nggak lulus SD, tapi dia cinta banget sama Tuhan. Dia rajin baca Alkitab, dia rajin ke gereja, tapi dia kalau berdoa sederhana banget, nggak bisa panjang-panjang. Jadi seringkali dia datang ke gereja, pagi-pagi sebelum dia ke pasar jualan, dia mampir ke gereja, dia masuk ke gereja, lalu dia bilang begini, namanya Acong ya, sebut aja namanya Acong. Dia bilang begini cuma di gereja, Tuhan Yesus, Acong ada di sini. Udah, begitu doang berdoanya. Terus dia naik Cerita itu, sepeda ke pasar lagi. aku pernah dengar cerita itu. Pernah dengar ya? Nah, suatu kali si Acong ini lagi sakit, masuk rumah sakit, tabrakan. Bukan tabrakan, ditabrak, diserempet mobil, dia jatuh. Dia kesakitan, dia pengen berdoa gitu ya. Tapi dia nggak bisa berdoa, dia cuma teriak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Acong ada di sini. Gitu. Dia rajin mendengar suara Tuhan, dia rajin berdoa. Walaupun doanya sederhana dan Tuhan menolong dia. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan berikan orang-orang yang bisa menolong, memberkati dia. Nah, itu contoh sederhana ya. Jadi ketika kita setiap hari mau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya, itu membawa kebaikan buat kita. Kayak tadi ayatnya ya, ibadah itu banyak gunanya. Makanya devotion yang dikasih Kak Neti dibaca setiap hari. Ya, kalau Kak Neti langsung ngirimnya 1 minggu, bacanya satu-satu setiap hari. Jangan langsung dibaca semua. Dibaca semua di hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya, Sabtunya nggak baca lagi. Kan udah kuborong Kak di hari Senin. Jangan, bacanya sehari satu. Supaya apa? Supaya setiap hari kita dapat firman, dapat kekuatan, dapat sukacita dari Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, itu tadi sharing-sharingnya tentang kita belajar mendengar firman Tuhan dan melakukannya menjadi seperti orang yang bijaksana, yang dekat dengan Tuhan. Seperti Maria itu duduk di kaki Tuhan mendengarkan. Itu pilihan yang terbaik kata Tuhan Yesus. Maria sudah memilih yang terbaik. Marta sibuk terus gak mau dengerin Tuhan ngomong. Nah, kita begitu ya, boleh sibuk setiap hari. Sibuk belajar, sibuk main HP, sibuk main game. Tapi ingat, kita ada waktu tertentu untuk mendengar suara Tuhan. Lebih baik pagi tuh, bangun pagi. Atau Kenapa? ya. Nah, Kenapa harus bangun? pertanyaannya nih, apakah kamu mau berkomitmen untuk berlatih mendengar suara Tuhan? Saya, Kak. Ya. Saya, Pak. Saya mau, Pak. Ya, siapa yang mau angkat tangannya? Saya. Wah, keren ya. Jadi kita belajar mendengar suara Tuhan melalui apa tadi? Banyak ya, mendengar suara Tuhan tadi melalui apa saja? Ayo, masih ingat nggak? Tadi Tuhan berbicara sama kita melalui apa saja? Ingat nggak? Doa, membaca Alkitab, Bukan, melalui kakak pembina, melalui orang tua, melalui teman, melalui teman, melalui kejadian di sekitar kita, melalui melalui apa kejadian saja, sekitar gitu ya. melalui Kalian apa udah saja. ada, Caleb. Apa kabar, Caleb? Gimana tangannya, Nak?
Tuh, teman-temannya pada nanyain Caleb. Itu Caleb datang, ya. Ah. Caleb mau cerita, mau kesaksian? Mau kesaksian? Hah? Kayak, nah, Caleb sudah hadir bersama dengan kita. Ya, operasinya berjalan dengan Caleb, baik. Caleb, Caleb kenapa kak? kita doakan supaya cepat pulih ya tangannya ya. Iya, tangannya katanya jatuh. Kenapa itu Kak jatuhnya? Wah, mesti nanya sama Caleb biar Caleb kesaksian ya. Jatuh karena apa Caleb? Aku juga mau tahu. Jatuh karena apa Caleb? Caleb mau cerita? Coba dibuka. Boleh cerita? Mana suaranya? Main, Nah, coba ngomong Caleb. main tetangga-tanggaan. Ah, Di situ ada teman, bukan teman aku juga sih. Nah, dipelorotin celana aku. Oh, terus? Aku kan malu, Mm. jatuh aku. Aku itu tahanin diri pakai tangan kiri kan. Mm. Habis itu malah patah. Oh, itu di mana? Di rumah? Di taman. Oh, di taman. Waduh, sabar ya. Sabar ya Caleb ya. Ya, nanti kita berdoa buat Caleb ya. Yang patah mana? Nggak lihat. Nggak kelihatan itu di sebelah tangan kirinya. Ya, Caleb. Di itu ya, digendong tangannya. Terus Caleb gimana itu sama anak yang itu? Memaafkan nggak? Dimaafin nggak? Dimaafin nggak anaknya? Iya. Oh iya, kita doain anaknya ya biar dia berubah. Kalau patah itu tangannya bisa gerak nggak sih tangannya? Ya tetap, cuma kan sakit. Ya, Terima Kak, kasih doa. di sini Caleb ada 2 ya kak? ya ada Caleb, ada Caleb, ada Phil. Ada Caleb. Ya. Oke, nah tadi apa yang kalian dapat dari cerita dari firman yang kita sharingkan? Ada yang mau berpendapat, berkesaksian atau apa? Farel kak. Ya, Farel. Farel dulu ya, Farel dulu. Gantian. Kita harus tetap hidup di tangan. Kita harus tetap hidup di arahan Tuhan atau kakak-kakak pembina sekolah minggu. Oh, Tidak boleh bolos kayak bolos bersekolah minggu. oh gitu ya. Farel nggak pernah bolos ya? Iya kak. Minggu besok Sama, kita Kak. ibadah bareng ya. Udah Iya, mau Kak. Natal nih, udah mau Natal. Waduh. Aku mau kesaksian. Ya, silakan. Siapa mau kesaksian? Geran, Ya, Geran. seminggu yang lalu saya sakit. Ah, Terus biasanya mama saya bawa ke rumah sakit atau ah, IGD. ah. Tapi saya tetap berdoa terus sembuh. Sakit apa, Geran? Batuk pilek. Oh, batuk pilek. Udah sembuh dong sekarang? Dah, Oke, kemarin. good ya. Ya, kita sakit juga datang sama Tuhan dulu, kita berdoa sama Tuhan. Ada lagi yang mau kesaksian? Mau cerita? Kak Yudi dengerin nih. Kak Yudi pengen semua cerita. Ada? Tidak, Ada yang mau nanya? tidak, Nah, mendengar suara Tuhan tuh gimana? tidak. Oh, tidak.
Gimana Oh, nilainya? tidak. Udah keluar belum nilainya? Udah, Kak. Bagus, Ada Kak. nilai Bahasa agama Inggris aku bagus, kurang Kak. bagus, Kak. Bahasa Inggris bagus. Bagus Kak. Ada yang jelek Tapi nggak nilainya? bahasa Ada. Inggris ini bukan di bawah KKM sih, tapi itu nilai 87 dan 80 doang sih. Di writing dan speaking testnya. Ya udah lumayan. Oh, Ya. aku mah speaking testnya nggak ada. Aku nggak ada speaking test. Ya udah kalau nggak ada Takuma ntar speaking testnya sama Kak Yudi. Waduh, nggak bisa, Kak. Gara-gara aku nggak ketahuan. Ada yang nilainya jelek nggak? Saya nanti mau bilangnya table malah dibilangnya table lagi, Kak. Tablet. Tablet. Memang itu tablet sebenarnya, tapi Udah. dibacanya itu table. Table tuh bacanya Takuma, bukan tablet. Ya, tahu itu kan Tulisannya aja tablet. Kalau Kak Yudi dulu belajar bahasa Inggris kalau nggak bisa jadi pusing, guling-guling, jumping-jumping. Saya bahasa Inggris 100. Wih keren. Kan bahasa Inggris itu gampang kan? Coba ada yang susah, ada yang gampang, Kak. bahasa Inggrisnya Mama apa? Tinggal tambahin ER Mother. kok. Mother. Mother. Apa? Mother. 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 Orang yang kurang belajar panggilnya mother. Mother. Kan Mama tinggal ditambahin der. Mother. Papa tambahin der. Father. Kakak tambahin der. Mother. 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 Bukan kali. Bercanda itu. Puter. Puter. Bilangin S-nya diganti jadi S, terus I-nya dijadi Skuter. Iya. terus Oh. Skuter. dia juga Skuter dari skuter. itu Oke. terus hilangin satu lagi I-nya, terus ditambahin kalender. Dev. Aduh, Dev baru kelihatan. Sister. Oke, sekarang kita foto dulu. Udah lama nggak foto loh ini. Ini mumpung ngumpul semua kita foto ya. Mumpung. Masa sih, Kak? Iya. Kita udah berapa tahun, Kak? Kita nggak Takuma udah keluar, setahun nggak datang Takuma. Alah. Enggak juga. Siap Kak. ya. Pasang wajah yang paling ganteng dan cantik. Udah 70 tahun Takuma nggak datang. Oh, 70 tahun Buset. nggak datang. Itu mah udah buka tua kali. kali. Mah udah sampai Gilbert, Joseph, Lionel, buka kameranya biar kita kelihatan. Siap ya? Ada penumpang pesawat Lion Air. Bikin L atau J. 1, 2, klik kabur kayaknya. 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1. Bentar. 1, 2, 3. Wih, ada yang lompat-lompat itu, Ezra. Mana fotoku yang lompat-lompat? Nanti di-share di grup ya, nanti di-share di grup. Wah, nanti di-share di grup. Ada yang lompat tinggi banget. Para penumpang pesawat Lion Air bisa Lion Air. Lion Air mah cupu. Yes. Sekarang aja udah Garuda Indonesia ada yang Boeing baru, Boeing Wis. 747-800, Bos. Boleh ngomong cupu. Z. Paparan namanya yang susah dibilang. Ya, Aduh, apa? Tadi wing berapa? yuk. 78.000. 78 Ya, 1.007.000. kalian kan belum pernah kan naik pesawat penumpangnya cuma 5 orang, terus supirnya ngerokok. Saya gak bakal naik pesawat. Hah? Terus pesawatnya bakal nggak ada naik tempat pesawat. duduknya. Waduh, Kak, itu mah bukannya pesawat, Kak, itu mah angkot. Ini beneran Kak Yudi dari Kalimantan mana ya, perbatasan Malaysia mau ke Saya nggak bakal Kalimantan naik pesawat. Utara, nggak ada pesawat. Padahal kayaknya harus ada acara Natal. Tiana, Kalian ada pas foto nggak? Terus akhirnya dikirimin pesawat tentara yang nggak ada kursinya.
Cuma ada jaring, jadi bisa duduknya di jaring. Begitu pilotnya. Serius Kak? Terus pilotnya sambil ngerokok gini. Aduh serem banget gitu ya. Temennya Kayudi sampai ketakutan. Kayudi tidur aja. Serius Kak? Serius. Saya gak bakal naik Serius. pesawat. Penumpangnya cuma 4 orang. Bakal naik pesawat. Terus pernah juga naik speedboat. Speedboat lagi airnya lagi pasang kan, air sungai di Kalimantan tuh kan sungainya gede-gede, naik speed. Wih, lagi ngebut nih speednya, ada ini. Ada air datang, terus ada kayu, batangan kayu. Ngebut juga dari berlawanan. Wih, untung supirnya pintar. Wih, gitu. Kalau enggak, wah nabrak kayu kita hancur. Kita tenggelam semua dah. Speedboat. Namanya apakah speedboat ya? Iya. Jadi kakak tuh sering ke daerah-daerah terpencil begitu yang Ajak dong Kak, aku juga pengen Kak. ya Sebenarnya Kalimantan itu yang paling besar sebenarnya di Indonesia. Pulaunya. Oke, ada yang mau didoain hari Suara ini? siapa nih? Ini suara kayak di pesawat. Senin aku mau ulangan tapi nggak tahu ulangan apa. Lalu saya cek dulu. Saya Takuma. Ya, Caleb. Nggak, salah ngomongnya. Salah, bukan begitu ngomongnya. Tunggu dulu, Caleb dulu ngomong. Ayo Caleb ngomong apa? Saya pulih ke tangan kirinya. Ya, nanti doain pulih tangannya. Siapa lagi? Farel. Masih gatal-gatal nggak? Aku hari Kak masih gatel-gatel Kak, tapi masih. udah hari ini lagi nggak kambuh Kak. Oh, Sama hari kemarin. iya. Gatel-gatel. Jeremia, apa Jeremia? Sabar aku mau ulangan. Mau ulangan apa? Minggu depan banyak ulangan. Oh, selesai minggu depan banyak ulangan ya. Senin aku mau ulangan IPS. Ya wes, yuk kita berdoa. Ada yang ulang tahun loh kemarin. Siapa Kak? Namanya Evan. Mana Evannya? Ya, aku udah ucapin. Ya udah keluar. Oh masih ada tuh Evan Samuel Munte. Ya kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Ayo. Evan tunjukkan wajahmu. Kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengangkat tangan buat teman kami Evan yang sedang berulang tahun. Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat Tuhan, berikan kesehatan, berikan masa depan yang cerah. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan juga berikan selalu perlindungan Tuhan dimanapun berada. Berkati dengan berkat yang terbaik dari Tuhan, turun atas Evan, dan makin hari makin mengasihi Tuhan, menjadi anak yang bisa menjadi terang di rumah, dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa buat anak-anak yang lain, Tuhan Kau memberkati, Kau berkati Peter, Adrian, Takuma, Farel, Caleb, Jeremia, Geren, Joseph Sean, Rafael Timothy, Dave, Rafael Panjaitan, Lionel Jefferson, Clay dan Gilbert. Tuhan Kau memberkati mereka juga. Hari ini juga berdoa secara khusus buat Caleb yang sedang dalam pemulihan tangannya. Tuhan biarlah Engkau menjamah dan memulihkan dengan sempurna, sehingga Caleb bisa kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap obat, setiap apapun yang diberikan oleh dokter, biar Engkau pakai untuk mempercepat kesembuhan dan pemulihan tangannya Caleb Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat temannya yang suka mengganggu, biarlah Tuhan Kau menjamah juga, sehingga dia bisa menjadi anak yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari Caleb juga untuk tetap mengasihi dan mengampuni, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Berkati papa mama dalam setiap usaha pekerjaan mereka, berkati papanya, Clay dalam setiap usahanya, juga Takuma. Tuhan Kau berkati juga papa-papa, mama-mama yang lain dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga bisa menjadi saluran berkat buat anak-anakmu ini dan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
Sukacita dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya melingkupi kita semua dari malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat katakan amin. 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 Amin.